Chow Esme. Esmeralda emang? Tapi ya masalahnya ada di Chusin ya. Mereka butuh hero yang bisa ngedash di better lapu. Kayak gimana Pove? Banyak kok opsinya Arlot. Atau Cici sekali, Cici. Povius lawan Harley kan lumayan enak kan? Oh iya, Lompat Pove bener, ada Pove. Yap. Oke. Tapi ini dia untuk 2 pick terakhir dari Geek Fam. The clouds are ever shifting. Soras dan juga Halo. Hylos. Wow. Menarik ya, Sora akhirnya tetap dipilih. Yap. Tapi pilihan dari Hylos ini agak sulit sebenarnya untuk Baloi nanti. Karena dia sudah bisa dipastikan ya, gerakannya dia patah di tangan Chusin Blue. Ya, Ya memang mengandalkan Revitalize, tapi kalau lagi cooldown, Oke. dia cuma nyari Glorious Pathway kabur atau maju kayaknya. Harley jadi tetap bagus gak di sini? bagus. Gue rasa tetap bagus. Ya, Harley bagus. Harley atau kagetkan kita. Kagetan kita ya minimal Baxia lah kalau aku lah ya. Kalau tiba-tiba Assassino, Agak ya oke sih Assassin, asal jangan ketempelan Hylos aja ya. Lancelot, Bisa. ya kan? Atau ya Gushun ada sampelnya. Yap, tapi Baxia. Baxia lah, ya. Baxia lah. Karena Baxia bisa potong region-region lawan juga. Jadi oke banget buat Baxia. Ini sama-sama strong harusnya ya. Harusnya iya. Aku suka RRQ tapi ya. Secara mereka punya jawaban untuk si Baloi banget. Terus juga mereka kalau mau nabrak di early pun mereka bisa. Dan bahkan untuk objektif awal, ini RRQ mereka sangat kuat sekali dengan pemilihan dari Baxia sebagai jungle. Oke. Match point untuk keduanya. Kesempatan 50-50. Eksekusi yang akan menjadi sebuah kunci. Akan menjadi milik siapa? The Kingslayer kah yang akan tetap bisa mempertahankan gelarnya? Atau akhirnya RRQ bisa lepas dari lustrik yang sedang menghantui mereka? Oke. Jadi kita bakal lihat ya, kan seperti apa lagi kejutan strategi gameplay yang akan dieksekusi. Karena kita akan menuju ke game yang ketiga. Jadi sebelum itu MPL Arena, mana suaranya? Makin malam semakin ramai ya. Semakin habis nih kursi gue lihat. Tapi ya, ngeliat dari game ketiga pasti temponya antara naik banget atau turun banget. Iya. Itu yang sering terjadi Om. Waduh udah kayak lagu tuh. Naik turun ya berarti ya. Ya tapi bagian bawah sekarang Superdannya bisa memberikan pressure. Menuju ke Marcel jadi harus bisa memainkan pasif dari Yuchong juga ya. Yang sayangnya belum menyala tadi curse touch dari Yuchong. Sedangkan kehadiran dari Baxia. Nah ini sebenarnya Baxia adalah hero yang sering banget untuk di-ban juga. Iya dan ini Yap. setupnya kuat banget gak sih? Baxia Yuzong. Baxia Yuchong dan juga kan bonusnya ada ini kan Glue, ada Idok dan juga Yehes. Jadi Esquilon mahal banget ketika Yehes punya nanti. Ini ketempel satu udah sih. Gak bisa jalan harusnya. Dari emblem ada sedikit perbedaan di XP. Di gold juga pasti beda lah ya. Yap. Yang satu mau sustain ya. Yang satu ngejar juga untuk bisa memberikan damage-nya karena emblemnya dipakai dengan Kuroki. Bukan fighter. Itu karena ya bisa Revitalize Harit? Hanya. Iya. Nih, Ini- ini baru pikir kayak apa sama-sama hijau kan. Nah itu aku baru mau Header. bilang tuh. Baru sadar juga Haritnya Revitalize ya. Alright. Jadi PR sekarang ya. Tidak ada skill untuk escape nanti. Oke, tapi di arah tengah udah hadir Make Kids. Mungkin di turtle pertama ini harus diperhatikan nih. Gak bisa sembarangan juga lah untuk masuk. Iya. Tapi itu dia. Bagian bawahnya sebenarnya kalau on test di Turtle seperti yang aku mention tadi ya. Ini sangat besar kemungkinan RRQ bakal pegang. Karena mereka punya strong body, mereka punya Baxia. Untuk adu retrinya pun ya tabrak-tabrak aja udah. Nah, tapi itu tanda tanyanya. Kalau misalkan RRQ-nya nggak bisa secure turtle pertama, Misteri ya langsung. itu pasti bakal menjadi sebuah misteri. Tapi itu dia kontes yang sudah mulai terlihat juga. Super Game Retribution membuat dari turtle pun jatuh ke tangan dari RRQ Oshi dan begitu pun. Terus Blood dikantongi karena Make It saya tumbang begitu malah skill-nya pun tak bernyawa. Aboy Marcel dipaksa untuk mundur dan sebuah kesempatan. Early game yang begitu manis untuk RRQ Oshi. Cukup nekat tadi ya. Setup duluan dari Geek. Dan hasil akhir yang tidak diinginkan. Turtle didapatkan 2 poin kill juga diungguli. RRQ mereka pegang artinya. Yap. Ini Kuroki low banget ya. Oke, ada Revitalize. Tenang, tenang. Oke. Aman. Strategi untuk menang lane nih. Yo, gitu dia. Dash flicker ya, karena mengetahui ada 2 pemain lain dari RRQ yang udah langsung menyergap keberadaan dari seorang Kentis. Yap. Mundur dulu dan ini adalah kemenangan yang sangat besar sekali untuk
RRQ ya sekarang ya. Karena mereka dapetin, selain daripada mendapatkan turtle tadi, lihat bagaimana gangguan mereka dengan Blue Ditabrak. dan Kacusin. Yap, itu dia gangguan Heavy CC yang sangat-sangat membuat dari Hylos tidak berkutik sama sekali. Itu yang dari awal Om Mao udah bilang kan. Iya. Hylos hero-hero jalan kaki. Tapi Yap. tabrak Super Ken. Ya, River Malicious dari belakang Aboy bisa, mencoba ya. untuk mengusir tapi ternyata tidak sempat. Dan memang strong banget untuk Baxia di early game ini pasti nggak ada yang bisa langsung instant pick of dia. Butuh banyak source skill, 4 hero lah kalau memang mau ngebuang di sana. Oh, ternyata purple-nya diambil Aboy. Iya, seenggaknya dapat Aboy. Yap. Oh, Marcel. Marcel agresif kembali lagi menunjukkan bagaimana kombinasi dari Thunder yang dia buka. Yap, langsung masuk ya. Dan dapetin point kill, jelas agak sedikit merugikan tadi untuk RRQ karena hilang mid lane mereka. Tapi ternyata untuk di area top nih Kuroki. Oh, dikejar. Oke, Masih Girls aman. Fade Away telah dibentangkan. Tapi Kuroki masih bisa menjaga dirinya agar tetap aman. Oke. Gue ngerasa dari Marcel ini memang tipikal Sora yang jarang main Torrent ya. Torrent, mode iya. ya. Dia lebih sering ke Thunder. Ya memang sih kalau dapetin kill oke gitu kan. Tapi ya gitu lihat zoning lagi. Super Dan War X first item. Oke, tapi Super Ken sudah mulai hadir dengan shield unity. Tabrakan terjadi, Marcel tidak bernyawa. Super Dan mendapatkan Baloy. eksekusinya dan lagi-lagi Baloyski tidak bergerak. Yap, 3 kali tumbang nih, jangan lupa. Yang kayak tadi ya sempat diamit. Oke, Kuroki memang Kuroki. terjebak di dalam satu warrior manipulation. Tapi lihat bagaimana dia menari-nari dengan atas revitalize yang dia punya. Grab sudah mulai terlihat, tapi Yeskiel hadir untuk bisa membackup. Dan akhirnya Aboy pun tumbang. Walaupun begitu pun dari Idok yang menukarkan nyawanya. Iya, Turtle didapatkan untuk RRQ. Tapi ini agak sedikit chaotic ya. Dilihat dari team fight yang ada di mana-mana Om. Yap, kayaknya memang masuk ke temponya yang dipercepat ya oleh RRQ juga. Ini dia dari item build-nya Starlium Sight buat Kuroki selesai, Corrosion juga jadi masih sama-sama dengan first item juga. Dan ini Kenzie masih belum bisa ngedeal damage yang besar ya, karena masih butuh Swift Trinity untuk Moskov. Dari itemnya tadi ya, War Expert nih, ini buat si Super Dan menarik ya, karena bisa kalau kita lihat satu Fury Hammer cukup ya buat Yuchong. Iya. Biasanya ada yang langsung sayap, ada Yap. yang bikin Brute Force. mungkin. Pokoknya item-item defensif ya, tapi kali ini ada sustain item. Ya. Bagus juga karena match up laning mungkin Om. Ya, untuk bisa sustain di sana. Tapi high loss dari Baloy ini kayak tidak ada escape sama sekali. Begitu dia sudah terkena efek slow, Revitalize hanya bisa membeli sedemikian sedikit waktu untuk dia. Iya, kayak hero patung gitu kan. Iya. Oke, tapi ada inisiasi di arah top lane. Idok dan juga Kuroki harus kedatangan dengan adanya patung pain dari Geek Fam. Kuroki, Idok harus meregang nyawa atas ternyata 5 pemain Geek Fam yang rotasi karena top lane plus 1 outer turret. Wah ini untungnya banyak ya. Pertukarannya ada di bawah doang. Dari turret bawah, nyaris kena tadi. Kalau kena nggak hancur itu. Iya, masih bisa di defense tadi ya. Tapi masih hancur untuk bottom turret. Jadi ada ya pertukaran seharusnya sekarang untuk RRQ juga. Turtle nih akan spawn dan melihat tadi kondisi yang sudah dipegang dengan Gig sekarang. Mereka bisa kalau memang mau coba untuk mengkontes ya. Karena lambat laun item dari Kenzie kalau sudah pegang item yang kedua udah enak nanti. Golden ya. Setuju, udah gampang lah ya. Yap. 1.200 gold aja nih keunggulan dari RRQ yang sebenarnya kalau dilihat dari kurvanya pasti penurunan. Karena Yap. tadi di atas untung banyak kan dari Geek Fam. Yap. Dan sekarang setup lagi nih untuk turtle terakhir. Ya, kayaknya lumayan susah ya. Gig kalau mereka mau coba untuk kontes turtle-nya juga. Oke, Kenziski dipaksa untuk mundur ya. Merelakan saja turret outernya dihancurkan. Tapi Kuroki punya revitalize. Tapi Hati-hati. Make It is coming. Terpancing sudah gak ada Skeptals lagi. Dan Make It berhasil untuk bisa menukar adanya nyawa dari Kuroki dengan turtle yang sudah didapatkan juga oleh Super Ken. Ini ada 2 kejadian yang terjadi loh. Mereka mau turtle, atasnya juga mau dihancurin sama Kuroki. Dan akhirnya satu kena punish. Yap. Ini bisa dikejar ya dengan giginya. Jadi meskipun mereka kehilangan objektif berupa turtle-nya, tapi mereka nge-punish ini gold laner yang memang dibutuhkan nanti untuk sampai ke late game. Jadi ya Feather of Heaven ini akan menjadi target untuk Kuroki, sedangkan Golden Staff sudah selesai bagi Kenzie juga. Jadi lumayan problem sekarang ya, karena Moskov sudah punya attack speed. Ya minimal ya kurang DHS memang, tapi dia akan segera menuju ke sana. Oke, udah selesai dengan Feather of Heaven-nya juga. Cuman ya kembali lagi 1.200 ini terbilang cukup sengit back and forth. Kecil ya, Dikit banget ini bisa dibilang. dikit banget ya. Satu team fight bisa kebalik langsung unggul malah yang menang team fight. Yap. Tapi ya untuk RRQ sendiri mereka winning condition memang early game pressure. Dan sekarang udah mulai turun nih pressure early game. Oh. Hati-hati Make It sakit loh.
Kuroki juga dalam keadaan yang cukup berat dengan 2 poin dead yang harus dia telan. Oke. Super Ken nih lagi nyari target. Untuk masuk di late game ya Super Ken akan bergerak sebagai frontliner aja kan Om. Iya, Jadi jadi- roamernya malah. Jadi tank aja ya. Memang dia sekarang lagi menang level. Jadi objektifnya tuh enak. Tapi yang buat minusnya buat Baxia ini kalau sampai di late game. Karena lawan punya damage yang lebih besar dari dia. Dia cuma bisa jadi badan akhirnya. Iya, sama ngasih As Dragon aja kan. Betul. Ya, skill. Oren. Yap, Idok sudah mulai memasang badan di depan tapi Kenziski diberikan damage oleh Kuroki. Marcel? Memang cukup sakit, ada yang terjebak sendirian. Marcel harus menelan banyaknya chain crowd control yang begitu mengerikan. Yep. Super Dan dengan Queen's Wing. Udah ada defensive item seenggaknya ya. Bikin Super Dan gak gampang buat ditumbangin. Dan ngelihat dari Kuroki tadi yang langsung nge-zoning di depan. Kenzie juga gak bisa nge-hit sembarangan. Iya, mau gak mau waspada juga ya dia. Tapi nice glorious pathway tadi yang dibuat oleh Baloy sehingga memotong pergerakan dari pemain RRQ. Spirit of Destruction dia connect, Super Dan yang menjadi target. Dengan ada Petrify Gaming tapi masalahnya Super Dan juga tumbang dengan ada damage dari Kenziski. Terangkat sudah Baloyski menjadi pertukaran nyawa tapi Megis mengincar ke belakang. Momentum tepat akhirnya menuju ke arah Yehezkiel. 1 versus 2. Akankah Megis selamat tapi tabrakan dari Shield Unity. Dan juga Tortoise Poison mengakhiri nyawa dari Megis. Itu dia gak bisa di backup ya. Terlalu jauh bahkan Summon Force sudah kebuka juga sekarang. Tengah mungkin akan jadi objektif selanjutnya. Ya. Tetap sini sebenarnya dari RRQ mereka kurang damage ya. Kuroki bahkan half HP. Jadi meskipun Megis-nya tumbang, RRQ mereka harus reset posisi mereka. Mau gak mau ya sekarang. Tapi Super Ken memang belum tumbang sama sekali. Jadi perebutan di Lord masih akan terjadi juga. Marcel Rekel ya sekarang. Oke, 1 buah item untuk bisa menahan damage mungkin ya dari Yes. Tapi Lordnya, untuk kita bicara soal setup, sebenarnya lebih kuat RRQ untuk setup karena mereka punya Baxia. Oke, udah boleh main Torrent mungkin dari Marcel. Belum kelihatan ya. Belum kelihatan dari mode yang awan. Dari tadi kita lihat mode yang petir. Tapi sekarang Lord udah mulai ditarik nih RRQ. Mereka tahu dengan tank jungle bisa setup duluan. Yap, dan itu dia piercing damage dari Kenziski. Yang akan menghantui pemain-pemain dari RRQ even pun mereka di belakang. Ya. Terus ya, tarik ulur terus dilakukan. Tapi visionnya nggak lepas sama sekali, jadi masih aman. Ya udah gitu Idoknya juga bonyok tadi. Kena damage dari Kenziski. Tapi Super Ken unggul secara level harusnya. Power retributionnya berbeda tapi Geek Fam mereka juga nggak mau terlalu terburu-buru. Sakit Mereka tuh. bakal coba untuk kembali menarik ulur. Tapi Super Ken menabrak saja di depan. Di commit. Lord yang gak di reset. Bakal ada team fight besar kali ini menuju ke arah perebutan dari Lordnya. Tapi lihat bagaimana Super Ken berhasil mengantongi Lordnya berjatuh ke tanah dari RRQ. Tapi Super Dan dipegangin. Marcelnya pun tumbang. Idok menjadi pertukaran nyawa 1 untuk 1. Tapi Lord menjadi Super band Dan. dari RRQ. Tapi lihat bagaimana Spirit of Destruction dan Super Dan. Killing seperti diamankan oleh Kenziski. Itu dia terbuka tadi space-nya. Dimana SOD-nya juga connect. Seenggaknya ada 2 member nih yang ditumbangkan. Lord dari RRQ harusnya masih bisa ketahan sampai saat ini. Ya, akan menjadi sia-sia pasti buat Lordnya ya. Tapi minimal bisa di defense dan juga item dari Kuroki tadi Holy Crystal selesai. Dan ini akan menambah daya gedor ya untuk Kuroki itu sendiri. Dan kita melihat buff demi buff diambil juga oleh Geekma. Mereka akan berusaha untuk memperkecil keunggulan gold yang dipegang oleh RRQ meskipun objektif tadi diambil RRQ. Segini-segini aja ya bedanya ya. Ya, gak jauh banget. Betul. Ada 2 glowing nih dari Idok juga ada efek anti-regen-nya. Yap. Dan hati-hati dari Kenzie loh, damage dari Kenzie udah mulai Berasa sakit. ya. Nah, Berasa dan satu lagi, Spare of Destruction-nya dia itu lumayan akurat di game yang sekarang. setuju banget. Sama striker bayangan Om, Betul. Aboy. Aboy Ada juga Aboy. udah jadi divine ini. Iya ya. Apa itu Ice Queen sekarang? Tapi outer middle turret yang sudah diamankan oleh RRQ Hoshi. Terbuka lagi Zaman Force. Oh, Mencoba kontes untuk memukul mundur pemain-pemain dari Geek. Tapi ada Dikejar. sebuah balasan dengan menyesakan. Kurokinya Masuk. hilang begitu saja di tangan dari Megis. Team fight kali ini bakal benar-benar besar karena Idoknya pun terjebak di depan. Flicker. Damage yang cukup besar. Tapi Idok masih selamat. Woi, Tumbang Aboy. sudah Idok. Kuroki yang juga tidak ada damage dari RRQ Hoshi. Tapi team fight dari Geek Fam. Mereka gak berhenti sampai situ saja. Outer middle turret yang mereka inginkan. Mulai dibalikin. Gold yang tadi sih dipegang RRQ sudah hilang sekarang. Dan mid mulai terbuka. Oke. Uh-oh. Wah ini bahaya sih. Oh, no. Karena masih ada Kenziski di sana. Oh, no. Apakah katapult terakhir akan menjadi Glorious akhir? pathway. Karena Super Ken-nya juga bakal coba dipegangin begitu saja. Damage-nya begitu besar tidak bisa dibendung kembali. Dan bahkan RRQ Hoshi masih bisa melakukan clear wave minion. Masih bisa clear dan RRQ masih
bisa selamat sepertinya dari push yang dilakukan oleh Geek Fam. Yap, tapi at what cost ya? Karena satu base turret sudah hilang juga bagi RRQ Geek Fam. Mereka menyapu dengan sebuah momen yang sangat tepat tadi. Glorious Semuanya masuk, pathway, Glorious Pathway dibuka, Real World Manipulation mencegah dan ditabrak dengan Phantom Steed. Bonusnya lagi ada Spirit of Destruction yang masuk dari Kenzie. Wow, pas banget tadi ya sinergi dari Geek Fam sendiri. Queen Swing udah jadi sekarang untuk Marcel. Cooldown reduction lagi. Dan sekarang gold dipegang oleh Geek Fam. Oh lagi Glorious. Yap, itu dia. Ini semua pasti deg-degan. Yang di arena maupun yang di rumah, bahkan saya juga deg-degan. Iya itu satu kombinasi skill yang luar biasa dari Geek tadi ya. Iya. Kayak mereka ngebuka semuanya dan itu right on time gitu loh. Yap, dan ini juga sebenarnya combo yang udah sering kita lihat ya. Yep. Glorious Pathway, Glorious ini kan untuk mencegah musuh lari. Root Manipulation, Iya. ngasih flow lagi. Itu Iya, susah betul. banget gerak itu asli. Iya. Aha. Kena Glorious sama kena slide-nya Yves pas Real World tuh wah slow banget itu. Dan Iya. sekarang Lord kembali di setup. Dan akhirnya juga pembawaan Revitalize untuk Kuroki nggak efektif ya untuk bertahan lebih lama. Kayaknya sama-sama hijau aja sih itu. Tapi Marcel sekarang yang berada lumayan jauh. Lordnya akan tetap di setup. Mike's juga ada di posisi yang lumayan bagus. Glorious Pathway Yap, terlalu cepat kah? Nah itu cuma buat mencegah juga ya. Kayaknya dari Geek mereka bakal coba buat nyari team fight ya. Bukan buat adu retri. Karena kalau adu retri kan 50-50. ya Kayak sayang banget kalau mereka mau adu retri. Idoknya juga terlihat lumayan udah kewalahan ya menerima poke damage dari Aboy yang udah punya Divine Glaive tadi. Wah gua ngerasa Wishing memang lagi. ini team fight yang gak boleh sampai salah ingat. Ini udah masuk di menit 14. Bener. Gold lagi dipegang sama RRQ juga, dari Geek Fam juga. Dan RRQ mereka harus Oh, di posisi counter Super Ken setup. hati-hati. Wah itu ya, react dari Kenziski yang menghindari shield unity dari Super Ken. Lebih fokus untuk bisa mengambil ke arah purple buff terlebih dahulu dan Lordnya masih ditarik ulur. Belum ya, berarti masih unggul nih. Kayak masing-masing ingin mempertahankan keunggulan mereka juga. Tapi sementara semuanya lagi set up nih untuk di area Lordnya. Kita bisa bilang Geek Fam mereka akan jauh lebih unggul karena mereka punya Moskow. Ini kayak sewaktu-waktu Kenzie juga bisa manjangin lane di bagian atas loh. Karena untuk lane jauhnya lagi dipegang oleh Geek Fam. Tapi ya sekarang RRQ juga harus manfaatin kesempatan nih. Meleng sedikit, Lord bisa dikomit dan Idok udah konsil. Ambil area belakang. Yap, akan mencari ke arah Aboy ataupun Kenziski kali ini. Tapi Idok di-all-in sudah kan? mulai menelan Di-all-in. damage yang cukup besar. Lordnya. Idok bakal kembali Lordnya. lagi menjadi target berikutnya. Tapi masalahnya Lordnya pun jatuh kena dari RRQ Oshi. RRQ memilih untuk mundur. Cari Dengan orang, ada Dev, satu cari orang. warrior manipulation. Super Dannya tumbang di tangan dari Megis. Oh, Kuroki. Jangan pulang dari Kuroki juga ditutup double kill. Diamankan Megis dan bahkan Kenziski akan mengejar lagi di mana keberadaan dari Super Ken. Wow, ini memang dapetin Lord, tapi lagi-lagi momentum yang gak baik. Lihat di arah midnya, bakal langsung dipotong. Lordnya pun akan dipotong. Geek Fam akan sengaja memberikan Lord untuk RRQ. Ya, mereka cari player. Mereka bukan ingin melakukan setup ke Lord tadi. Dan hilang 2. Ini ada kesempatan untuk Geek nabrak di area mid. Karena mereka masih punya super wave minion. Nah, dicoba masuk. Oh, Torrent. kali ini Torrentnya connect langsung juga ada 2 orang sekaligus. Marcel berhasil mendapatkan Idok. Super Ken-nya juga tumbang karena Kenziski-nya free di arah belakang. Super Dan hidup. Dan hanya menyisakan 2 pemain dari RRQ. Super Dan Yeskiel. Mampukah mereka bertahan dan harusnya itu mampu untuk mengusir Geek Fam untuk sementara. Masih bisa bertahankah? Karena Bestara di bagian bawah juga sudah mulai dihancurkan sekarang. Posisi 4 melawan 3. Masih dicoba karena Oh, Aboy. Real Reward manipulation dari Aboy. Spirit of Destruction yang memang kena, tapi damage dari Kenziski yang begitu mematikan. Wow. Lagi-lagi tidak bisa dibendung dan Kuroki akan dikejar sampai belakang. Oh, make it Fokus down. ke arah base-nya kali ini, tapi Super Dan masih bisa selamat. Oh, KMC masih bermain di bagian depan dan KMC lagi memasak. Oh. Kuroki down. Yes, dan Kenziski sendirian dan itu bukan hal yang baik untuk Kenzie. Geek Fam dipaksa mundur dan RRQ Oshi. Mereka masih bisa bertahan. Masih bisa defense. Game belum selesai. Masuk di menit ke-17 dan RRQ reset kembali. 3 base turret memang hilang. Geek Fam, mereka berbeda dari game sebelumnya. Ya, untungnya tadi masih ada lifestyle dari Super Dan juga ya. Yang membuat dia sangat sustain sekali juga. Tapi jelasnya reset harus dilakukan juga oleh Geek. Mereka gak bisa asal memaksakan untuk langsung menabrak meskipun mereka juga sedang unggul. Karena keunggulan 3000 gold hanya di menit yang ke-18. Ini sebenarnya masih imbang bisa dibilang ya. Tapi kombinasi skill play dari Geek Fam ini yang harus kita acungi jempol juga. Karena berulang kali bagaimana kombinasi dari real world manipulation dan juga Glorious Pathway. Ini mengenai sasaran dengan sangat-sangat tepat sekali. Dan 30 second, 45 second nih sebelum Lordnya akan keluar. Jadi agak sedikit pelan juga tapi Lord yang keluar, Evolve.
Ini adalah Lord yang harus dikontes oleh masing-masing tim. Dan akhirnya jadi game alot kan. Iya. Game 3 biasa. Vibes-nya emang harus kayak gini kan. Cuma gue ngeliat hasil yang lumayan positif lah ya. Dari Geek Fam ketika udah mulai mode torrent dari Marcel. Yap, itu Tauren di komunitas tengah real world manipulation dibuka. Itu Om. Itu yang gue pertanyakan kenapa nggak dari awal. Awalnya bisa. Tapi ya untuk RRQ sendiri, winning condition mereka masih punya Super Dan loh. Super Dan ini gimana caranya harus bisa pegang Kenzie Flicker. Iya. Battery-nya tuh bisa connect. Mungkin bareng-bareng ya untuk targeting menuju ke Kenzie juga. Dan ya win-con yang kedua Kuroki jangan sampai tumbang Super Ken mencoba untuk Tauren. menabrak tapi itu dia Tauren yang langsung bisa mereact atas gerakan dari Super Ken. Just in time ya, pas banget. Dan pressure dari RRQ akan lebih unggul. Karena landing jauhnya mereka udah dapetin. Sekarang Lord bisa dipegang kapanpun mau di reset harusnya bisa untuk Geek Fam. Iya udah gitu wave atasnya jadi PR lagi buat RRQ. Yap. Itu ada banyak bakal juga. Tapi Baloi gak boleh sendirian ya. Harus hati-hati. Meskipun begitu Baloi gak bisa di-burst langsung ya. Karena kan untuk hero dari lawan sendiri gak punya carry. Sehingga Baloinya akan aman nih. Ya, Mungkin that's why di ban ya carry-nya di atas tadi. Iya, ya pokin aja kan. Yang penting di poke damage, dicicil terus-terusan. Lama-lama juga bakal tumbang sendiri ya. Tapi sekarang lihat, atasnya mulai masuk dan Lord. Oh, Kurokinya show. Oh udah mulai kelihatan harusnya Ini ini dia. dia inisiasi dengan Tauren langsung connect menuju ke arah Idok. seorang PSK tapi ada Karen sampai akan menuju ke arah belakang. Idok yang menjadi targeting tapi dengan Black Dragon Form mencoba untuk mengincar ke lini belakang. Petri Kenzie. banyak connect ke arah Genziski tapi masih ada spell Selamat. wave dan life steal dan membuat dari Super Dan yang justru kehilangan nyawanya. Masih mau dikejar kah? Karena Super Ken memang tertinggal SOD-nya connect. Oke, tapi tapi- ada Lord bisa jadi pilihan. Yap. Oh. Lord ada pilihan untuk Geek Fam. Mereka akan mundur dulu. Mereka akan bertahan di belakang. Better safe than sorry. Dan itu yang dilakukan oleh Geek. Oke. Mereka akan fokus untuk mendapatkan Lord. Ini dia Lord free untuk Geek Fam. RRQ mereka kalah jumlah. Gak bisa dikontes lagi dan kita akan lihat ini usaha defense dari RRQ. Mampukah mereka bertahan dari gempuran Lord Evolve? Iya. Iya. Tapi sekarang ya, ini susah banget tuh buat RRQ. Andai kata harusnya Purify, menurutku lebih bagus. Mungkin sama-sama ijo. Iya. Mungkin sama-sama ijo. Ya itu dia. Ya karena memang ya gue sih jujuran aja ini kayaknya sama-sama hijau aja. Tapi ngelihat dari defensifnya ya. High ground defense-nya gak terlalu kuat memang. Untuk clear gak cepat. Iya. Dan Lord ini evolve. 3 lane push lagi Om. Ya ini lebih ke gak ada self defense kan buat Kuroki juga. So ya let's see apakah Geek akan bisa mengakhiri game yang ketiga. Yap, tinggal lihat gimana caranya juga Marcel bisa melakukan inisiasi. Tapi Glorious Pathway telah Yes. dibentangkan di SKL. Masih punya pikiran sampaikan untuk Hilang. arah belakang. Tapi SKL-nya hilang. Dengan 2% dari belakang. Kuroki hilang. Kurokinya tumbang, SOD-nya connect. Ada Kenzie skill langsung fokus untuk bisa memberikan damage secara free di arah belakang. Lord masih prima. Double kill dikantongi oleh Aboy dan juga Marcel. Dan